Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A ingin memaparkan hasil dari kelompok kami untuk pembuatan peta jenis batuan Provinsi Bali pada tahun 2019. Oke, perkenalkan, saya Reski Firmansyah dengan NIM 040 dan ada teman saya Naya Desta dengan NIM 011, ada Azahra Banwati dengan NIM 027 dan Putri dengan NIM 044. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Provinsi Bali memiliki beragam jenis batuan yang didominasi oleh batuan hasil aktivitas vulkanik seperti lava andestik, balastik, proyeksi gunung api, lahar, tuff, serta batuan gamping, terumbu, dan konglomerat yang terbentuk melalui proses erupsi gunung api dan sedimentasi sejak periode Holosen. Batuan-batuan tersebut umumnya bersifat keras, berpori, dan bertekstur kasar dengan komponen mineral berupa plagioklas, mineral mafik, serta pecahan organisme laut seperti koral dan moluska yang banyak dijumpai pada batuan gamping, terumbu, karang, dan konglomerat pantai. Keberadaan kombinasi batuan vulkanik dan sedimen karbonat ini mencerminkan tantangan geologi Bali yang dipengaruhi oleh aktivitas gunung api, busur Banda Sunda, dan perkembangan sistem terumbu karang. Sehingga di satu sisi membentuk relief vulkanik yang terjal dan di sisi lain dataran karst dan pantai berpasir hitam maupun putih. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi dan menggambarkan distribusi jenis batuan di Bali pada tahun 2019. Selanjutnya ada data dan metode. Untuk data yang kami gunakan itu bersumber dari indonesiageospatial.com dan lapakis.com. Untuk toolsnya kami menggunakan aplikasi QGIS. Untuk metode pembuatan peta, yang pertama mendownload data RBI untuk membuat kafling Pulau Bali, kemudian download data jenis batuan seluruh Indonesia. Kedua data tersebut diinput pada QGIS, kemudian klip data jenis batuan seluruh Indonesia sesuai kafling yaitu Pulau Bali. Selanjutnya mengelompokkan legenda dengan mengacu pada peta geologi regional Bali yang didapatkan dari website pemerintah Provinsi Bali. Kemudian pewarnaan pada peta dengan representasi single band pseudocolor dan melakukan layouting peta jenis batuan Pulau Bali jika sudah sesuai. Berikut adalah hasil peta jenis batuan Pulau Bali yang kami buat. Untuk legendanya itu ada batuan aluvial, kemudian ada beberapa batuan gunung api, kemudian ada batu pasir tufan, formasi Asah, formasi Palasari, formasi Prapta Agung, formasi Selatan, formasi Ulakan, dan lava Gunung Dawon. Untuk klasifikasi jenis batuan yang ada di Pulau Bali itu ada 5. Yang pertama ada aluvial yang merupakan endapan lepas hasil erosi gunung api dan batuan sedimen yang masih muda dengan sumber utama berada di dataran pantai barat, selatan, dan lembah sungai. Yang kedua ada batuan gunung api muda yaitu Gunung Batur, Agung, Buyan Beratan, Jembrana, Pulaki, Seraya, dan lain-lain yang berupa lava, breksi, dan tuff andestik basaltik quarter dengan sebaran utama berada di pegunungan tengah sampai utara dan timur. Yang ketiga ada batuan tufan dan lahar berada di sekitar kaldera dan lereng gunung api tertentu. Yang keempat ada formasi batu gamping selatan, Prapata Agung, Pulasari, Ulakan, dan Asa dengan sebaran di Semenanjung Selatan, Nusa Penida, Prapata Agung Barat Laut, sebagian Jembrana, dan Bukit Kapur lain. Yang kelima ada lava lokal Gunung Dawon dan satuan vulkanik kecil dengan sebaran kecil kuning cerah berada dekat kawasan vulkanik. Berikut gambar jenis-jenis batuannya. Ada batu aluvial, batu breksi, batu lava, batu gamping, dan batu andesit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alasan mengapa jenis batuannya itu berbeda. Yang pertama ada sejarah vulkanisme. Jalur gunung api barat yaitu Jembara, Pulaki, Batu Karu. Untuk yang ke timur yaitu ada Batur, Agung, dan Seraya menghasilkan lapisan lava dan tuff berulang yang menutupi pusat Bali dan sebagian utara.
Dua kaldera besar, yaitu Puyen Bratan dan Batur, menambah kompleksitas batuan vulkanik di daerah tersebut. Yang kedua ada tektonik dan pengangkatan. Bagian selatan dan Nusa Penida mengalami pengangkatan batu gamping terumbu laut dalam dan dangkal, yaitu formasi selatan dan ulakan, sehingga sekarang muncul sebagai perbukitan kapur yang kontras dengan tinggi rendah gunung api di tengah pulau. Yang ketiga ada proses sedimentasi. Yaitu erosi dari pegunungan vulkanik dan perbukitan kapur mengisi dataran sungai dan pesisir dengan aluvial lepas, membentuk daratan pasir barat, selatan, dan delta sungai yang tersusun kerikil, pasir, dan lano muda. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang mempengaruhi sebaran dari jenis batuan. Yang pertama ada ketinggian dan morfologi. Zona pegunungan tinggi cenderung mempertahankan singkapan lava dan breksi yang resisten, sedangkan lereng lebih landai dan dataran menerima akumulasi aluvial halus. Yang kedua ada jarak dari pusat gunung api. Semakin dekat ke kawah dan jalur aliran lahar, semakin dominan breksi dan lava. Di zona lebih jauh, material halus berubah menjadi tuf dan kemudian sedimen sungai pantai. Yang ketiga ada lingkungan laut masa lalu. Daerah yang dulu berupa terumbu karang dan paparan laut dangkal ini menjadi sabuk batu gamping, yaitu Prapatagung, Talasari, Selatan, dan Ulakan, karena perubahan muka laut dan pengangkatan tektonik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi peta jenis batuan Pulau Bali tahun 2019 ini memiliki keragaman batuan yang didominasi oleh batuan vulkanik seperti lava, breksi, tuf, dan lahar. Pada bagian tengah hingga utara akibat aktivitas gunung api. Pada selatan dan Nusa Penida, batuan utama berupa batu gamping, terumbu hasil pengangkatan tektonik. Batuan endapan aluvial muda tersebar di dataran rendah, lembah sungai, dan pesisir. Keragaman jenis batuan ini mencerminkan pengaruh vulkanisme, sedimentasi, dan pengangkatan tektonik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proyek kami, yaitu menggunakan aplikasi QGIS. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan data yang pertama yaitu RBI Pulau Bali. Ini untuk mengklip karena kita menggunakan data jenis batuan, karena kita menggunakan data tipe batuan seluruh Indonesia, sehingga kita perlu mengklipnya ke Pulau Bali saja gitu. Kemudian ini adalah hasil dari representasi pseudo-color legendanya, dari legenda. Nah, untuk Google Satelit ini kami gunakan untuk inset peta pada peta kecil nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke layouting. Berikut adalah hasil layouting dari kelompok kami. Di sini legendanya ada seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ada aluvial dan beberapa batuan gunung api. Kemudian ada formasi Asa, formasi Palasari, formasi Prapatagung, formasi Selatan, formasi Ulakan, dan lava Gunung Dawon. Berikut untuk inset petanya bisa dilihat di sini kami menambahkan Google Satelit.
Oke, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.